Hari ini yang presentasi siapa? Kelompok 1, Bu. Saya sama Tentang? Yaser, Jidan, Adnan. Tentang? Tentang layanan perpustakaan, Bu. Layanan pemustaka. Layanan pemustaka sama layanan perpustakaan tuh beda. Jadi yang mana? Layanan pemustaka, Bu. Oke. Kita mulai atau bagaimana, Aidil? Sebentar, Bu. Dari kelompok belum semua ada, Bu. Zidan sama Yasernya belum masuk. Nggak masuk atau bagaimana? Ini Yaser Belum udah masuk, hadir, Bu. Hah? Oh, Yaser sudah. Tinggal Zidan, Bu. Tinggal Jidan. Iya, yang pemateri. Oh, oke. Nanti pemateri apa ya? Bukan nanti itunya ya, on cam, dan kemudian nanti wajib ada yang bertanya. Yang mungkin kita mulai sambil nunggu Jidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf sebelumnya kita melalui online. Jadi mungkin walaupun online nanti tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan mungkin dimulai saja. Siapa tadi ya? Aidil dan kawan-kawan untuk mempresentasikan tentang layanan pemustaka. Seharusnya kan materinya itu layanan perpustakaan ya? Iya. Tapi nggak apa. Pemustaka, Ya silakan, Bu. Aidil. Ya, Di RPS. Udah dikirim belum di WA? Sudah, Bu. Udah. Ya silakan. Sebentar, Bu. Ini berarti 2D ya.
Sudah ada belum, Bu? Buat share screen-nya? Udah sih, tapi bukan PPT. Oh iya. Jadi yang lainnya nyimak ya, Anda boleh membantah atau menambahkan dan bertanya yang jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait materi di mata kuliah ini, yaitu sebenarnya layanan pemustaka ya di RPS-nya. Menguraikan konsep dasar layanan perpustakaan. Nah, di sini pembahasannya ada 4. Yang pertama adalah layanan pemustaka, yang kedua adalah layanan tertutup, yang ketiga adalah layanan terbuka, dan yang keempat adalah layanan mixed method. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jidan. Untuk Jidan bisa menjelaskannya. Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan layanan perpustakaan. Pemustakaan. Layanan pemustakaan ialah berbagai layanan yang disediakan oleh perpustakaan pada pengunjung atau anggota mereka. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada peminjaman dan pengambilan buku. Akses ke sumber daya elektronik seperti database dan jurnal online. Layanan referensi dan penerusan informasi. Program-program pembelajaran dan serta sebagai kegiatan acara yang diadakan di perpustakaan untuk memberikan manfaat kepada komunitas. Jadi layanan perpustakaan ialah layanan bagi para pengunjung ataupun anggota dari perpustakaan itu sendiri. Sebentar Bu, maaf untuk share screen-nya udah ada PPT-nya belum? Nggak ada. Yang lainnya gimana? Belum ada ya? Belum ada. Di sini sih sudah. Bentar. Ada yang bisa share screen nggak? Caranya di sini. Itu kan Itu tadi ada share screen. tulisan share kan? Nah, itu Iya, bisa Bu. di sana tuh. Dicoba. Seperti ini. Enggak, bukan. Masih putih, Bu. Nanti kan ada. Nah, itu udah ada deal. Itu udah ada deal. Udah. Nah, Pintar. Udah nampak Dil, udah nampak. Ya, oke, dilanjutkan Jidan, mungkin diulang. Baik, saya akan sedikit mengulang tentang layanan pemustakaan. Layanan pemustakaan adalah kegiatan interaksi masyarakat sekaligus bentuk penilaian keberhasilan perpustakaan. Atau bisa disebut layanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada pengunjung atau anggota mereka masing-masing. Ini termasuk dan tidak terbatas pada peminjaman dan pengambilan buku. Akses ke sumber daya elektronik seperti database dan jurnal online, layanan referensi dan penelusuran informasi, program-program pembelajaran serta sebagai kegiatan dan acara yang diadakan di perpustakaan untuk memberikan manfaat kepada pengunjung ataupun anggota dari perpustakaan itu sendiri.
Lanjut, Oke, Dun. layanan ini bertujuan agar pengguna perpustakaan dapat menggunakan koleksi perpustakaan dengan mudah, cepat, dan tepat, serta jelas dimengerti. Adanya informasi, penelusuran, dan kenyamanan. Oke, Bang Aidil. Pemustaka, apa sih itu pemustaka? Pemustaka perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Jadi pemustaka dapat kita pahami sebuah kelompok masyarakat, organisasi maupun lembaga yang dapat memanfaatkan atau melestarikan layanan dari perpustakaan itu sendiri. Oke, Bang Idil, ada lanjutannya? Oke, jenis layanan itu terbagi menjadi 3, ada sirkulasi, yaitu kegiatan pemakai perpustakaan, peminjaman, dan pengambilan koleksi. Ada referensi, ada repositori. Oke, akan dilanjutkan oleh Adenan. Ya, baik. Tadi Dil, slide sebelumnya Dil. Slide-nya Dil, yang sebelumnya Dil. Yang mana? Nah ya, jadi dijelaskan ulang jenis-jenis layanan ya. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan layanan sirkulasi tersebut? Layanan sirkulasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan pemakai perpustakaan, baik dalam peminjaman maupun dalam hal pengambilan bahan pustaka. Nah, sedangkan menurut Trimo, ya, dari salah satu butir yang dikemukakan bahwa pelayanan sirkulasi adalah memberikan stimulasi atau guidance untuk memenuhi minat dan kebutuhan-kebutuhan para anak didik untuk memperluas horizon pembaca mereka. Jadi, bagian pelayanan sirkulasi ini biasanya terbagi atas dua bagian, yaitu subbagian. Mic-nya mati, Adnan. Baik, tadi sampai mana ya? Sirkulasi. Oh, oke, saya ulang. Astagfirullahaladzim. Baik, yang pertama ada layanan sirkulasi ya. Layanan sirkulasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan pemakai perpustakaan, baik dalam bentuk peminjaman maupun dalam hal pengembalian bahan pustaka. Nah, menurut Trimo, dari salah satu butir yang dikemukakan bahwa pelayanan sirkulasi adalah memberikan stimulasi dan guidance untuk memenuhi minat dan kebutuhan-kebutuhan para anak didik untuk memperluas horizon bagi pembaca tersebut. Kemudian, bagian pelayanan sirkulasi ini biasanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada sub bagian peminjaman, dan yang kedua ada sub bagian rujukan. Yang kesemuanya itu langsung berhubungan dengan pengguna, dengan tugas melayani peminjaman bahan pustaka, mencari informasi, memberikan konsultasi, dan ini semua tergantung kepada besar kecilnya perpustakaan tersebut. Nah, jadi kemudian yang kedua ada layanan referensi. Nah, layanan referensi adalah layanan rujukan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pengguna perpustakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, referensi adalah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Melalui pengarahan dan rujukan, petugas perpustakaan, khususnya petugas referensi, pengguna akan memperoleh informasi melalui bahan-bahan referensi yang ada di perpustakaan. Jadi petugas layanan referensi tidak hanya menyediakan bahan-bahan referensi di perpustakaan saja,
tetapi harus memberikan jasa rujukan maupun pengarahan agar pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada layanan yang ketiga yang disebut layanan repositori. Nah, secara sederhana, layanan repositori itu adalah tempat penyimpanan. Dalam konteks kepustakawanan, repositori adalah suatu tempat di mana dokumen, informasi atau data disimpan, dipelihara, dan digunakan. Kadang-kadang istilah depositori dipakai untuk menyatakan hal yang sama. Nah, ada dari Reitz menyatakan bahwa depositori dipakai untuk menyatakan sebuah repositori akan perpustakaan sebenarnya adalah sebuah repositori, akan tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa dokumen yang dikelola dalam repositori lebih khusus daripada apa yang dikelola di perpustakaan. Jadi, jenis-jenis tersebut merupakan jenis-jenis layanan yang berada di perpustakaan. Oke, lanjut Bang Aidil. Jadi biasanya di dalam perpustakaan perguruan tinggi, yaitu terdapat layanan yang dapat diberikan kepada setiap mahasiswa, dosen, peneliti, rektor, dan sivitas akademika perguruan tinggi yang bertujuan untuk mendukung dan memperkaya program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya bisa dijelaskan dalam sistem pelayanannya. Sistem pelayanan perpustakaan umumnya biasanya terdapat 3 pelayanan, yaitu pelayanan terbuka, pelayanan tertutup, dan mixed method. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Yaser untuk penjelasan sistem pelayanan terbuka. Ya, terima kasih kepada Saudara Aidil. Untuk sistem pelayanan kan ada 3 yang sudah tadi disebutkan oleh Bang Aidil. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu sistem layanan terbuka atau disebut open access. Nah, sistem layanan ini itu memberikan kebebasan kepada pemakai perpustakaan untuk dapat masuk dan milih sendiri bahan pustaka yang diinginkan. Nah, apa sih tujuan dari sistem ini? Nah, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pemakai perpustakaan untuk mendapatkan dan mencari sendiri koleksi tanpa bantuan dari petugas perpustakaan tersebut. Nah, sistem layanan terbuka ini dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan juga pastinya. Nah, ada beberapa kelebihan yang diperoleh dari sistem yang terbuka ini. Yang pertama yaitu pemakai bebas memilih bahan pustaka di rak tanpa dibantu oleh petugas perpus yang tadi memiliki kebebasan itu. Nah, yang kedua, pemakai dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab terhadap terpeliharanya koleksi yang dimiliki perpustakaan. Jadi, bahan perpustakaan itu tanggung jawab pribadi, bukan petugas perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya, pemakai dapat mengganti bahan pustaka yang isinya mirip jika bahan pustaka yang dicari tidak ada. Nah, yang kedua, pemakai akan merasa lebih puas karena ada kemudahan dalam menemukan bahan pustaka. Selanjutnya, bahan pustaka lebih bermanfaat dan lebih didayagunakan. Nah, dalam sistem ini dapat menghemat tenaga perpustakaan, walaupun banyak kelebihan yang diperoleh dalam sistem terbuka. Namun, ada kekurangan juga pastinya, yaitu yang pertama, pemakai cenderung mengembalikan bahan pustaka seenaknya, tanpa mempedulikan susunan urutan rak buku. Nah, yang kedua itu ada kemungkinan buku yang hilang relatif lebih besar, karena ini tanggung jawab pemakai, bukan petugas perpustakaan. Nah, yang selanjutnya memerlukan luangan yang lebih luas untuk jajaran koleksinya. Nah, yang kelima,
terjadi perubahan susunan bahan pustaka di rak sehingga perlu pembenahan secara terus-menerus. Jadi kan orang naruhnya ngasal nih. Jadi petugas perpustakaan ini pas habis tutup dia harus rapihin susunan buku ulang lagi. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir membutuhkan keamanan yang lebih baik agar kebebasan untuk mengambil sendiri bahan pustaka dari jenjang koleksi tidak menimbulkan berbagai akses seperti peningkatan kehilangan atau perobekan bahan pustaka. Nah, yang kedua yaitu sistem layanan tertutup atau closed access. Nah, kalau closed access ini kebalikan dari open access. Nah, jadi pemakai itu minta bantuan dari petugas perpustakaan untuk mengambil bahan pustaka yang diinginkan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari tutup akses ini atau close access? Yang pertama adalah bahan pustaka tersusun rapi di rak karena hanya petugas saja yang mengambil. Jadi kan petugas sudah tahu nih susunan buku itu di sini, di sini, di sini. Jadi dia ngembaliinnya sesuai dengan susunan yang pertama tadi. Nah, yang kedua kemungkinan kehilangan bahan pustaka itu sangat kecil karena itu dibatasi hanya petugas yang boleh mengambilnya. Yang ketiga, bahan pustaka tidak cepat rusak. Yang keempat, penempatan kembali bahan pustaka yang telah digunakan ke rak itu lebih cepat. Nah, yang keenam, pengawasan dapat dilakukan secara longgar. Dan yang terakhir, proses tamu kembali bahan pustaka itu lebih mudah. Nah, apa sih kekurangannya dari close access ini? Yaitu yang pertama, pemakai kurang puas dalam menemukan bahan pustaka karena itu dicariin oleh petugas pustaka tersebut. Nah, yang kedua, bahan pustaka yang didapat terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai. Jadi misalnya kalau kita pengen nyebut ini, terus pas dikasih ke kita itu malah yang lain gitu loh. Jadi nggak sesuai. Nah, yang ketiga itu katalognya cepat rusak. Yang keempat, tidak semua pemakai mengerti dalam menggunakan teknik mencari bahan pustaka melalui katalog. Nah, yang kelima, tidak semua koleksi dimanfaatkan dan didaya gunakan oleh pemakai. Dan yang terakhir, perpustakaan jadi lebih sibuk. Oke, terima kasih Bang Aidil. Bang Aidil. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Hilmi untuk sistem pelayanan mixed methodnya. Ya, terima kasih Bang Aidil. Iya. Sekarang masuk ke sistem pelayanan campuran atau mixed method. Ada sistem layanan campuran merupakan gabungan dari sistem layanan terbuka dan sistem layanan tertutup. Perpustakaan yang menerapkan sistem layanan campuran biasanya perpustakaan perguruan tinggi. Untuk koleksi referensi seperti skripsi, tesis, atlas, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain dilayani secara tertutup. Sedangkan untuk koleksi yang bersifat umum menggunakan sistem layanan terbuka. Nah, dalam sistem layanan campuran ada beberapa kelebihan yang dapat diperoleh. Yang pertama itu pemakai dapat langsung menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum secara bersamaan. Yang kedua, tidak memerlukan ruang baca khusus untuk koleksi referensi. Yang ketiga, menghemat tenaga layanan. Dan kekurangan dari sistem layanan campuran yaitu pertama, pemakai sulit mengontrol pemakai yang menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum karena digunakan secara bersamaan. Yang kedua, ruang koleksi referensi dan koleksi umum menjadi satu dan perlu pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan uraian dari ketiga sistem layanan di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari sistem layanan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi perpustakaan harus bisa memilih sistem layanan mana yang harus diterapkan untuk perpustakaannya. Kebanyakan sistem layanan terbuka yang banyak diterapkan di perpustakaan sekolah.
di perpustakaan umum dan perguruan tinggi biasanya menggunakan sistem layanan, yaitu sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup, dan sistem layanan campuran. Sekian Bang Aidil. WK. Ya, yang bertanya. Mungkin sebelum ada yang bertanya, Ibu sedikit luruskan kali ya. Di RPS perasaan Ibu sih terteranya layanan perpustakaan, bukan layanan pemustaka. Coba dilihat lagi ya. Kelompok 1 itu 1, dan keduanya ada perbedaan antara layanan perpustakaan dengan layanan pemustaka. Kalau layanan perpustakaan pasti dia menguraikan sistem. Tadi sudah diuraikan ya 3 sistem itu dengan baik, dan dan menjelaskan berbagai macam jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan. Walaupun tadi cuma 3 ya, tapi sebenarnya itu lumayan banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 20 layanan. Walaupun ya perpustakaan nggak mesti juga harus menyediakan ke-20 jenis layanan. Itu kedua. Yang ketiganya, kalau misalnya bicara tentang layanan pemustaka ini pengguna ya, kalau dalam undang-undang itu disebutnya pemustaka. Nah, kalau layanan pemustaka atau user services itu lebih kepada menjelaskan saja jenis-jenisnya, jenis-jenis dari layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Otomatis dia harus ada menurut siapa misalnya. Misalnya menurut Sulistyo Basuki dia menyebutkan ada 6 macam atau 6 jenis layanan. Atau menurut siapa gitu, misalnya menurut Wiji Suwarno misalnya, hanya menyebut misalnya 7 atau 3 layanan. Tapi jarang sih yang menyebut 3, biasanya lebih dari 5. Nah itu, jadi kalau bicara layanan perpustakaan itu luas ya, luas dibicara tentang tujuan, fungsi, pertama pengertian ya, pengertian, tujuan, fungsi, ya, manfaat. Nah, kemudian jenis-jenisnya, kemudian sistem. Tapi kalau misalnya bicara tentang layanan pemustaka, dia khususan hanya membicarakan tentang apa aja sih jenis-jenis dari layanan pemustaka. Ya mungkin itu ya. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan konsep. Coba nanti dilihat lagi RPS-nya ya. Kalau nggak salah Ibu sih layanan perpustakaan. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman judulnya aja yang harus diperbaiki. Ya silakan yang ingin bertanya. Itu sudah menunggu tuh siapa tuh. Ibu kembalikan kepada kelompok 1. Silakan. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, kepada siapa?
Fatir. Oke, jadi tadi di jenis layanan ya. Tadi kan saudara Adnan menjelaskan ada jenis layanan sirkulasi, yaitu kegiatan memakai perpustakaan, peminjaman, dan pengembalian koleksi. Nah, jadi pertanyaan itu, bagaimana sih cara atau proses perpanjangan masa pinjam buku di layanan sirkulasi perpustakaan? Boleh diulang pertanyaannya? Oke, saya ulang. Tadi kan dijelaskan ya, di jenis layanan sirkulasi yaitu kegiatan memakai perpustakaan, peminjaman, dan pengembalian koleksi. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana sih cara atau proses perpanjangan masa pinjam buku di layanan sirkulasi perpustakaan? Baik, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Saya Kaisa Lea Malika, izin bertanya pada pemateri. Bagaimana cara memanfaatkan layanan perpustakaan dengan efektif? Lanjut aja. Pertanyaan yang lain. Baik, akan saya tampung terlebih dahulu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya Fikir Gumilang, izin bertanya, bagaimana peranan teknologi di era sekarang terhadap layanan perpustakaan? Oke, baik. Selanjutnya. Satu orang lagi yang bertanya. Maaf, izin bertanya. Nurul mau nanya. Halo, tes. Tes, Zidan. Halo. Saya Nurul izin bertanya. Oke, Gajah. Tadi ingin bertanya. Maaf, izin bertanya. Jadi bagaimana cara untuk mengakses layanan referensi yang diberikan oleh perpustakaan? Maaf, saya ulangi lagi. Bagaimana cara mengakses layanan referensi yang disediakan oleh layanan perpustakaan? Terima kasih. Saya itunya. Baik, pertama pertanyaan dari Fatir ya akan saya jawab. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara memperpanjang peminjaman buku ya di perpustakaan. Nah, jadi cara memperpanjang peminjaman buku itu ada berbagai macam variasi ya, tergantung pada kebijakan perpustakaan di tempat buku dipinjam tersebut. Namun ada langkah-langkah umum yang biasanya dapat
diikuti oleh masyarakat umum ya. Yang pertama, dicek ketersediaan perpanjangannya. Jadi periksa dulu tuh apakah perpustakaan tersebut tempat meminjam buku itu menyediakan layanan perpanjangan peminjaman atau tidak. Nah, hal itu bisa dilakuin di situs web perpustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, bisa login ke akun perpustakaan. Jika layanan perpanjangan tersedia secara online, bisa login ke akun perpustakaan dengan menggunakan nomor anggota atau identifikasi lainnya yang diberikan oleh perpustakaan. Nah, jadi begitu ya Bu Fatir untuk memperpanjang peminjaman buku di perpustakaan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni dari Ananda Kaisa Alea dengan pertanyaan sebentar. Bagaimana cara memanfaatkan layanan perpustakaan dengan efektif? Oke, saya izin menjawab. Beberapa cara untuk memanfaatkan layanan perpustakaan dengan efektif ialah dengan aktif berkomunikasi dengan staf perpustakaan untuk mendapatkan bantuan. Memanfaatkan berbagai program dan sumber daya yang disediakan, serta mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas dan layanan perpustakaan. Apa sudah terjawab? Baik, terima kasih Saudara Zidan. Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aidil Kurniawan. Pertanyaan Fikri Gumilang. Baik, Saudara Aidil, apakah masih ada? Tes. Oke, tentu pertanyaannya Fikri Gumilang, yaitu bagaimana teknologi sekarang tentang layanan perpustakaan. Nah, teknologi sekarang membawa perubahan besar dalam layanan perpustakaan. Perpustakaan jadi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, salah satu contoh teknologi terkini yang digunakan dalam layanan perpustakaan yang pertama adalah sistem manajemen perpustakaan atau library management system. Jadi sistem ini memanage perpustakaan modern dengan ngebantu untuk mengelola koleksi mereka, untuk memproses peminjaman dan pengembalian buku, melacak inventaris dan mengelola informasi anggota. Sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari dan memesan buku secara online. Yang kedua adalah katalog online. Mungkin beberapa dari kita udah tahu apa yang dimaksud katalog. Jadi katalog online ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku, media, dan sumber daya lainnya dari koleksi perpustakaan secara mudah dan cepat. Penggunaannya dapat menggunakan pencarian berdasarkan judul, penulis, subjek, dan kata kunci lainnya. Yang ketiga adalah e-book dan sumber daya digital. Sudah banyak di perpustakaan menawarkan akses ke e-book, jurnal elektronik, basis data, dan sumber daya digital lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses materi bacaan dan informasi secara online dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir adalah self-service clubs, yaitu beberapa perpustakaan dilengkapi dengan self-service. Mungkin dari jawabannya seperti itu, Fikri.
Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa tadi yang terakhir? Dari Gaza ya. Bagaimana cara mengakses layanan referensi yang diberikan oleh perpustakaan? Nah, cara mengakses layanan referensi diberikan oleh perpustakaan biasanya melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, tanyakan kepada staf perpustakaan, yaitu gimana sih tentang layanan referensi yang tersedia. Biasanya mereka dapat memberikan informasi tentang jenis layanan referensi yang mereka tawarkan dan cara mengaksesnya. Yang kedua yaitu cari situs web perpustakaan. Jadi periksa situs web perpustakaan untuk mencari informasi tentang layanan referensi. Biasanya banyak perpustakaan menyediakan halaman atau bagian khusus yang berisi informasi tentang layanan referensi, termasuk cara mengaksesnya secara online. Yang ketiga, yaitu gunakan sumber daya digital. Banyak perpustakaan menawarkan sumber daya digital seperti basis data jurnal, ensiklopedia online, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses dari komputer atau perangkat seluler Anda. Jadi, tinggal cari tahu saja bagaimana cara mengakses sumber daya digital melalui situs web perpustakaan. Untuk pengunjungan perpustakaan secara langsung, dapat membutuhkan bantuan yang lebih mendalam dan atau bisa berkonsultasi dengan seorang pustakawan secara langsung. Kunjungin perpustakaan yang ingin dibaca secara langsung dan minta bantuan kepada staf perpustakaan. Mungkin seperti itu, Gaza. Ya, baik. Cukup, terima kasih. Oke. Sudah? Ada yang masih ingin ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Baik, cukup. Oke, mungkin dari kelompok 1 cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1, ikan teri makan kuda, ya udah. Di kelas ya itunya. Di kelas. Nah, oke. Coba open dah. Open kamera. Ya, tadi penjelasannya luar biasa ya. Detail secara berasa. Tapi kebayang nggak sih kalau ketika dijelaskan tentang sistem layanan yang 3 macam itu? Terbuka, tertutup, mixed method. Kebayang nggak? Ketika misalnya di lapangan aja. Bayang Bu, kata Anan. Kebayang, seperti apa kebayangnya? Ini contoh deh contohnya. Misalnya udah pernah ke perpustakaan mana? Kemarin kan udah ya, tapi kan itu observasi, bukannya untuk mencari koleksi. Jadi kalau 3 layanan ini istilahnya untuk mencari koleksi dengan 3 metode. Udah ke perpustakaan mana saja? Baru kehitung. PPG deh. Perpustakaan PPG. Itu dia open, close, atau mix. PPG. Sepertinya open dan dan mix bisa jadi mungkin, tapi belum tahu layanannya seperti apa kalau mix. Oh, oke. Baik. Ya, betul, open. Open itu ketika Anda ke perpustakaan apapun ya, perpustakaan apapun, jenis apapun. Kalau misalnya kita ke perpustakaan, terus kita mencari koleksi, mencari buku,
dan tanpa dibantu oleh petugas, maka dia open. Artinya Anda hanya mengusur melalui opak. Jadi sebelum Anda ke perpustakaan, Anda ke opaknya dulu, dan kemudian dari opak nanti, oh ternyata ada nih bukunya, ya. Nah, barulah Anda lusur ke jajaran rak. Nah, itu open. Kalau close, contoh close, kalau di UIN contoh close, ada nggak ya? Di UIN contoh close? Kayaknya nggak Belum ada. pernah lihat sih. Kayaknya nggak ada. Kalau untuk lingkungan UIN, kayaknya untuk close tidak ada. Nah, contoh yang konkret adalah di Perpustakaan Nasional. Ketika Anda ke koleksi kelabu, maksudnya kelabu itu kuno, ya, majalah kuno, koran kuno, buku kuno. Nah, yang kuno-kuno itu, Anda itu tidak bisa langsung ke koleksinya, ya, ke koleksinya. Jadi dia terhambat gitu, dia close, dia terhambat. Dia harus melalui petugas. Ya, di sini petugasnya. Dia nggak bisa Anda ke jajaran taksin, terhambat. Nah, itu dia close. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan namanya kuno atau apa namanya tuh, semacam manuskrip ya, itu kan kuno. Khawatirnya ketika Anda megang langsung itu takut rusak. Nah, ketika rusak maka tidak ada penggantinya. Makanya dia pakai close access. Jadi petugasnya yang akan memberikan kepada Anda. Nah, belum tentu juga yang diberikan itu belum tentu tidak sesuai, kan harus berdasarkan opak. Jadi itu agak rancu juga ya, misalnya tadi pernyataan tadi ya. Dia kan berdasarkan opak. Opaknya, Anda ke opak dulu, kemudian ini saya pengen tentang berita Hindia Belanda misalnya, tahun sekian. Itu kan udah jelas. Nah, kasih ke petugas, nanti petugasnya mencari, nanti berikan kepada Anda. Keuntungannya adalah memang dari sisi lawannya capek, ya, tetapi dari sisi koleksinya aman. Ya, pokoknya intinya yang sistem close itu untuk mencari keamanan untuk koleksi di perpustakaan. Itu intinya sudah filosofinya ya. Nah, kalau misalnya mix itu bisa dia terbuka, bisa dia tertutup. Nah, bagaimana kalau misalnya di perpustakaan sekolah, Bu? Bagusan baiknya dia open, close, atau mix? Menurut Anda yang mana? Kalau untuk perpustakaan sekolah? Open, Bu. Open, ya. Bisa juga open. Tetapi di sekolah itu jangan berpikiran, mindset kita itu jangan berpikiran hanya buku. Kalau sekolah itu dia bisa juga alat-alat peraga itu menjadi koleksi dari perpus. Nah, kalau misalnya alat-alat peraga biasanya itu close. Jadi kalau di sekolah sebaiknya adalah mix. Jadi tidak open banget, tetapi dia lebih ke mix. Seperti itu. Tapi itu semuanya tergantung ya, tergantung dari kebijakan perpustakaannya. Intinya adalah dalam penentuan sistem ini, open, close, mix itu tergantung dari koleksinya, penyediaan koleksi. Nah, contoh lain kalau di perguruan tinggi yang mix adalah perpustakaan UI, karena mereka itu punya koleksi manuskrip. Kita belum punya. Makanya mereka itu menerapkan mix. Mixnya di mana? Yang lainnya adalah open, sementara untuk koleksi manuskripnya adalah close. Jadi mereka menerapkan mix. Gitu. Ya, selain mungkin Anda kapan-kapan ya bisa ke perpustakaan UI gitu ya. Jadi lupa tuh lantai berapa ya kalau untuk manuskrip. Tapi kalau misalnya untuk di perpustakaan nasional itu Anda bisa langsung lihat ya. Mix itu seperti apa gitu ya. Itu intinya adalah di koleksinya. Dan kemudian ini yang menarik pertanyaannya ya, bagaimana layanan referensi, cara mengakses. Itu tadi kan di
PPT nomor berapa itu Ibu apa ya, entah 3 entah 4 itu ya, kan ada koleksi reference kan. Nah, koleksi reference itu sebetulnya apa ya? Layanan yang tadi layanannya. Layanan reference itu adalah menyediakan koleksi-koleksi reference. Contohnya apa? Contohnya adalah repository. Karena yang dilayankan dalam layanan referensi adalah koleksi-koleksi yang berbasis reference. Kenapa dinamakan koleksi reference? Itu tidak bisa semuanya diakses. Dia bisa juga mix method. Mix method. Artinya di dalam repository itu ada juga yang hanya abstraknya aja, seperti misalnya Fakultas Kedokteran, dan kalau kita yang MP ini biasanya open, ya. Coba mungkin bisa diperagakan ini kelompok 1, coba dibuka itu repositorinya untuk UIN. Apanya Bu yang dibuka? Repositori yang UIN. Repositori UIN udah pernah buka belum? Belum Bu. Coba buka deh. repository.uinjkt.ac.id. Ditampilkan di sini, coba di-share. Repository ya, Y pakai Y. Ini Bu. Nah, ini sebetulnya layanan salah satu bentuk dari layanan reference, di mana di dalamnya adalah karya-karya ilmiah, baik itu tulisan-tulisan dosen maupun mahasiswa. Ada yang diterbitkan di berbagai jurnal, dan juga fokusnya sebenarnya adalah untuk koleksi-koleksi skripsi. Ya. Coba ke bawah dah. Itu kan ada fakultas, ada tata biaya. Klik coba cari MP. Bawah lagi. Bawah. Nah, itu ada MP nggak? Klik yang MP-nya. Klik. Ya. Terus ke bawah. Ke bawah. Nah, ini ada informasi ya. Pop tuh. Ini adalah jenis-jenis layanan referensi ya. Bentuknya adalah itu koleksi. Ada koleksi hasil paten, penelitian, pengabdian, orasi ilmiah, materi kuliah. Materi kuliah sebetulnya enggak termasuk ya sebenarnya. Entah kenapa itu dimasukkan di juga. Terus kemudian pidato pengukuhan, proceeding, skripsi. Coba dilihat di skripsinya. Klik skripsi, tesis, disertasi masuk. Coba klik skripsi. Oke, coba klik salah satunya. Yang terbaru itu 2024 ya. Oke, bawahnya lagi. Nah, itu diklik yang file. Yang watermark itu, tulisan watermark. Udah. Full akses kan? Full nggak? Full nggak ya, Dil? Muncul nggak Bu? Nah, ya, muncul. Itu ada berapa halaman, Aidil? Ada 134 Bu. Iya, kalau 134 kan berarti kan full ya. Full. Iya Bu. Nah, ini salah satu layanan referensi. Ya. Nah,
ini wajib ya, wajib untuk setiap perpustakaan memiliki repositori ya, karena gunanya adalah untuk menyebarkan hasil-hasil keilmuan ya, tema-tema penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Bu, apakah hanya perguruan tinggi saja? Tidak, ada juga misalnya lembaga-lembaga penelitian itu wajib punya repositori. Cuman, ada cumannya. Tidak semua repositori pelayanan referensi ini bisa diakses secara full. Contoh misalnya hasil penelitian BRIN misalnya ya. Ya, mereka juga kan ada perpustakaannya juga tuh. Tidak semua laporan BRIN itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Walaupun saat ini sudah ada gerakan-gerakan dari open access ya, open ya, bahasa Inggrisnya open access dan open science ya. Sudah ada gerakan-gerakan seperti itu, open access dan open science. Tetapi untuk saat ini untuk perguruan tinggi mereka sudah mulai menerapkan. Tetapi apa ya, tidak semua perguruan tinggi juga, kayak misalnya UIN Jakarta terlalu baik hati, artinya dia bisa menyebarluaskan secara full. Tapi kalau misalnya untuk perguruan tinggi misalnya UIN Jogja aja, belum tentu mau. Mau bukti, coba deh buka aja repositori, buka lagi, coba repositori UIN Jogja misalnya. Coba repositori, sitori, nah klik. Nah itu coba buka. Nah coba aja cari di situ misalnya manajemen pendidikan aja. Mereka kan ada tarbiyah juga. Klik search. Ya, klik coba salah satunya. Oke, berapa halaman? Sebentar, Bu. (73) 73 belum tentu full, coba aja lihat. Belum tentu Full, Bu. Full. Full. 73 lah, itu daftar pustakanya udah 100 lebih. Iya kan? Oh iya. Berarti kan hanya sebagian ya, sebagian yang bisa diakses. Kemungkinan mungkin ya, itu bab 1, bab 2, 3 sampai daftar pustaka mungkin ya. Tapi bab 2 jarang diberikan akses ya. Karena saking sulitnya ya, udah capek-capek nyari kali gitu ya. Jadi untuk memperkuat penelitiannya sulit untuk cari kajian teorinya sehingga ya ditutup. Ya kan? Itu cuma daftar isi paling ya, daftar isi, metode, terus sama Nah, kenapa demikian Bu? Kok bisa berbeda-beda? Misalnya itu tadi, mungkin UIN salah satu yang telah menerapkan gerakan open science, open access ya dalam koleksi referensi ya, sehingga sehingga dia memfullkan hasil karya mahasiswanya. Tapi belum tentu untuk yang fakultas kedokteran belum tentu. Coba nanti lihat repositori yang UIN Jakarta ya. Karena kan yang punya fakultas kedokteran kalau salah masih tetap UIN Jakarta ya. Belum tentu mereka memberikan akses. Kok bisa gitu, Iya, Bu? Bu, tidak Misalnya. diberikan. Ya, karena memang itu tadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di-openkan gitu. Tapi apakah itu efektif layanan referensinya? Ya, iya efektif. Ya minimal kan bahasa efektif itu filosofinya adalah memudahkan kan, memudahkan pengguna ya kan, memudahkan pengguna memperoleh akses informasi ya kan. Nggak mesti juga harus datang ke perpustakaan. Intinya seperti itu sih filosofi dari efektif. Tetapi secara secara full aksesnya ya tidak efektif, berarti dia harus datang ke
ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut gitu misalnya seperti itu. Tapi yang jelas keefektifan suatu perpustakaan dalam memberikan layanan kepada pengguna itu wajib mendekati atau menggunakan TI. Ya. Tanpa adanya TI rasanya boring ya, bete gitu ya. Cari ini nggak bisa, cari itu nggak bisa, tetapi bisanya harus melalui datang ke perpustakaan. Karena tidak semua orang juga punya waktu ya, punya waktu untuk ke perpustakaan, sementara mungkin dia dikejar deadline. Seperti itu. Yang itu salah satu contoh referensi apa ya, layanan referensi. Nah, saking apa tuh ya, saking pentingnya layanan itu, perpustakaan juga wajib melayani dengan serius sehingga dia menyediakan petugasnya. Nah, petugasnya disebut sebagai petugas referensi. Petugas referensi itu adalah yang petugas yang melayani khusus tentang koleksi-koleksi yang berbasis referen. Apa aja? Skripsi, kemudian otomatis ya, skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal. Itu khusus tuh, saking pentingnya jadi core bisnisnya dari perpustakaan layanan referensi, sehingga mereka menyediakan petugasnya petugas referensi. Ya, mungkin itu ya. Dan kemudian ada lagi Bu selain itu, ya untuk mencari untuk mencari koleksi referensi atau layanan referensi. Itu tadi OPAK ya. Udah pernah buka OPAK Tarbiyah? Coba buka. OPAK Tarbiyah. UIN Jakarta, Bu. Kalau kayak gitu nggak bisa. Atau Perpusnas. Oh enggak, FITK aja coba. OPAK FITK bukan Tarbiyah. FITK UIN Jakarta ya kan. FITK banyak ya. Nah itu. Nah ini salah satu referensi juga untuk mencari referensi ya. Tetapi di sini hanya bentuknya metadatanya saja. Kalau repository tadi kan kita mendapat filenya ya secara langsung. Selain metadata, kita juga mendapat filenya. Kalau untuk OPAK itu apa? Online, public, akses, cataloging. Coba OPAK itu apa? OPAK itu apa? Coba online. Online public access katalog. Nah, ini alat telusur atau browser ya, browser untuk mencari koleksi. Coba aja tuh, ketiklah gitu. Misalnya apa ya, koleksi referensi misalnya kamus lah coba. Nah ini, dia metadatanya aja kan. Apa artinya metadata? Metadata ya data is data. Artinya cuma datanya doang. Misalnya contoh, kamus IDOM enggak lengkap. Nah itu ada stop dulu, ada nama pengarangnya, terus ada nomor panggil itu klasifikasi ya. Dan kemudian ada ketersediaan dan juga tahun terbit. Nah, coba jelaskan sama Ibu, dengan adanya ini, gimana cara Anda mengakses koleksi di perpustakaan? Dengan menggunakan sistem open access. Ya, dengan Ibu ulangi ya pertanyaannya. Dengan setelah mendapatkan OPAK-nya,
kemudian setelah Anda menemukan koleksi yang Anda butuhkan, nah caranya seperti apa ketika perpustakaan ketika menerapkan open access. Kayaknya udah Ibu bilang dari tadi. Gimana coba? Ada yang bisa? Tidak tahu. Hilmi? Hah? Nggak tahu. Hilmi? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu. Oke, Lulu. Lulu. Tadi pengertian dari open access itu apa tadi coba? Pengertian dari open access tadi apa? Kaisa. Kaisa? Yaser mungkin? Masih mencari, Bu. Oke, cari ya. Tadi kan di pengertiannya udah jelas itu tadi ya, Ser. Cuman praktek di lapangannya seperti apa gitu loh. Untuk yang terbuka, Bu. Untuk yang terbuka ya pengunjung bebas gitu. Iya bebas sih bebas, tapi kan bebas terikat kali ya, Ser. Ya, Ser pamit pasti. Pertama, tadi kan Ibu udah bilang ya, mau sistem apapun, ya, mau sistem apapun, mau itu open, close, atau mix, tetap pengguna itu wajib datang terlebih dahulu ke opaknya. Ya kan gitu? Nah, setelah dilihat, oh ternyata ada bukunya. Nah, contohnya misalnya, ini apa nih? Contohnya misalnya mau cari tentang kamus lah ya. Nah, maka dia langsung, oh ya ternyata ada. Nah, secara open, dia langsung menuju ke jajanan rak dengan membawa apa? Informasi apa? Dengan data yang dia peroleh apa? Susunan raknya. Bukan, nomor panggil dia tuh. Iya, nomor apa namanya? Nomor panggil. Atau klasifikasi. Klasifikasi ini berapa itu? 425 KSIM. Yes. Nah, berarti langsunglah ke jajanan rak 425. Itu open. Tapi kalau close, catatan mengenai data tentang kamus idiom lengkap dengan klasifikasi 425 itu berikan kepada petugas. Nanti petugasnya yang mencari bukunya dan kemudian memberikan kepada pemustaka. Bayang ya? Yang Bu. Ya kan?
Misalnya Anda ke PPG, kalau PPG mah udah aja kan, nggak usah ke opak udah langsung bebas tanpa ini kan ya. Tapi kan Anda ke PPG itu mungkin tidak mencari buku kan. Anda ke PPG mungkin hanya untuk satu, untuk apa tuh, menunggu jam untuk selanjutnya ketika apa kuliah atau mungkin juga mengerjakan tugas Anda gitu di situ. Nah, tetapi prinsipnya adalah dari sistem open, sistem close itu terlihat dari apa tuh, dari gambaran perpustakaannya. Kayak misalnya PPG ya itu otomatis ya open. Dan kemudian perpustakaan pusat itu open juga. Anda pergi ke opaknya dan kemudian Anda cari bukunya secara langsung. Bu, kalau misalnya nih pemustakanya itu sudah mencari di opak dan kemudian dia udah mencari ke jajaran rak, ternyata bukunya nggak ada, gitu kan? Apakah itu bisa disebut dengan close karena harus berhubungan dengan petugas perpus yang enggak juga? Itu tetap open karena kalau close Anda tuh tidak boleh masuk ke ruang jajaran koleksi. Itu bedanya ya. Paham ya sampai sini ya? Ya sekarang coba yang kemarin Ibu kasih tugas sudah belum? Yang e-resources perpustas. Coba dibuka Aidil. E-resources perpusnas. Resources ya. Nah itu, klik. Nah, udah ada yang pernah daftarin belum? Udah ya? Ini punya Aidil. Ini siapa nih? Iya, Bu. Punya Aidil. Yang lainnya sudah? Belum? Yang lainnya belum? Belum Bu, ada yang Oke. Coba Aidil dipraktekin caranya gimana supaya memperoleh itu. Cara memperoleh apa tuh? Masuk ke resources berarti kan harus ke resources dulu kan? Ya ini kalau sudah masuk. Cara untuk ini Dil, coba buka dulu, keluar dulu dari sana. Dari akunmu. Dan oke. Nah, itu ada daftar baru. Daftar pengguna ya. Klik Daftar anggota, Bu. Oh, anggota, oke. Nah, langsung daftar. Ini wajib ya. Wajib semuanya. Kemudian nanti disediakan apa ya, Del? Foto ya? Foto dengan nick ya? Iya, Bu. Foto dengan nick. Ini untuk pengisiannya. Ada NIK, untuk passwordnya, nama lengkap, tanggal lahir, alamat. Udah sih, Bu. Itu harus dilengkapi. Sebelum nanti kalau misalnya apa tuh pengen kartunya otomatis harus ke sana, harus ke Perpusnas. Tapi minimal dengan daftar online Anda bisa memanfaatkan resources yang ada di Perpustakaan Nasional. Selain Aidil, siapa lagi yang sudah? Hanya Aidil aja? Bu. Hah? Saya Perpus UIN bertanya kemarin. Oh iya, Perpus UIN mau wajib Pak tuh. Iya. Cuman ini artinya kenapa ya Bu? Suruh follow IG-nya dulu, Bu. Hah? Suruh follow IG Perpus UIN juga, Bu.
Oh gitu. Oh yang perpustakaan digital itu ya? Iya Bu, betul. Udah masuk belum? Udah kan? Ya, maksudnya Ibu apa tuh beri tugas untuk Anda menjadi anggota perpustakaan nasional itu karena tidak satu perpustakaan itu tidak bisa dikatakan lengkap. Ya, artinya gini, oh ini perpustakaan saya lengkap, nggak bisa juga. Karena yaitu perkembangan ilmu dan juga berkembangnya buku-buku ya. Karena bicara buku otomatis kan bicara dana ya. Banyak kalau misalnya melengkapi secara keseluruhan, artinya kan dananya juga kudu kuat gitu ya. Nah, tapi itu tadi di dunia manapun pasti mengatakan bahwa perpustakaannya tidak lengkap, tapi berusaha untuk lengkap. Nah, untuk berusaha untuk lengkap ini dia harus apa ya? Harus bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya yang berbasis online. Jadi sehingga bisa dinikmati oleh penggunanya. Salah satu contohnya ini perpustakaan nasional. Kenapa perpustakaan nasional? Karena ya perpustakaan nasional adalah fungsinya adalah untuk mencerdaskan ya, menyediakan koleksi dan untuk mencerdaskan masyarakat kan. Nah, dengan berbagai koleksi yang beragam dan lebih kalau boleh dikatakan lebih lengkap dibandingkan perpustakaan-perpustakaan lain. Tetapi dia juga tidak bisa mengatakan bahwa oh ya perpustakaan perpustakaan nasional kami lengkap, nggak bisa juga. Sulit ya mengatakan seperti itu. Dia harus apa tuh? Harus kerjasama ya dengan perguruan tinggi, terus kemudian kerjasama dengan lembaga dan sebagainya. Dan ini wajib ya bagi Mas Disa nih 2D ya. Ini ya bagi yang belum ya, bagi yang belum untuk daftar wajib daftar. Selain yang perpustakaan digital kemarin ya. Dan satu lagi di close aja siapa Aidil itunya. Terima kasih. Dan satu lagi kekurangan dari PPT ini adalah tidak ada sumbernya ya. Ya kan? Nah, ini Ibu membebaskan Anda untuk membuat makalah tetapi di PPT itu wajib ada daftar pustakanya. Karena PPT itu adalah intisari dari makalah kan. Nah, walaupun dia bentuk PPT wajib ya, wajib mencantumkan daftar pustaka. Dari minggu lalu kan ya sudah belajar ya bagaimana cara memperolehnya. Salah satunya bisa melalui e-book yang disediakan melalui digital library Moco ya yang kemarin dipraktekkan, dan kemudian ini yang kedua ini melalui e-resources yang ada di Perpustakaan Nasional. Itu kalau yang Perpustakaan Nasional ini lebih kepada referensi yang berbasis e-jurnal ya. Ya, intinya nanti yang belum presentasi ya, wajib nanti mencantumkan daftar pustaka ya. Ya, tidak hanya terakhir itu terima kasih, tetapi wajib harus ada daftar pustaka. Oke, mungkin itu ya. Dan ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup, Bu. Oke. Ini ya Yaser ya, PJ-nya Yaser? Ya, Bu. Itu udah menghubungi dosen temu belum? Belum, Bu. Saya yang nanya PJ yang lain juga masih belum. Soalnya kan kata itu belum di briefing sama Ibu mau ngechat apa. Oh, cara chatnya di briefing dulu. Iya, maksudnya ya tiba-tiba ngechat gitu, ini ngechat apa, bingung saya, Bu. Gitu. Berarti ada waktu khusus ya? Gimana ya?
Kalau enggak Ibu sampaikan ke grup aja, Bu. Kan grup PJ Iya. ada itu. Iya. Tapi intinya adalah segera hubungi dosen tamunya. Khawatir nanti beliau tidak bersedia gitu kan masing-masing orang kan punya kesibukan gitu kan ya. Nanti kalau misalnya beliau tidak bersedia ya nanti carikan yang lain. Tetapi maksudnya tidak mesti kalau tadi di kelas 2B ya yang pagi Anda tuh lagi berunding untuk penyamaan waktu. Nah, Ibu bilang tidak mesti juga harus sama waktunya ya. Tidak mesti harus sama waktunya, misalnya kelas ini bisa lebih cepat, lebih cepat atau lebih lambat, Ibu nggak tahu ya. Tergantung dari dosen tamunya gitu. Tapi yang terpenting adalah waktunya sama gitu. Atau sama itu maksudnya ini hari Senin maka jamnya jam 10 gitu misalnya seperti itu. Tapi tanggalnya itu diserahkan oleh ke dosen tamunya. Oh, saya bisanya misalnya minggu ke berapa misalnya. Jadi misalnya saya minggu ke-7, ya sudah mau bagaimana lagi ya. Atau saya bisanya minggu ke-10, ya sudah, ikutin aja. Nah, yang penting keduanya adalah ya kalau setelah tahu mereka bisanya kapan, nah barulah dibuat surat kesediaan menjadi dosen tamu dan kemudian dibuatkan sertifikat. Nah, untuk linknya nanti Ibu yang buat seperti itu ya, share. Dan nanti mengenai isi WA-nya nanti Ibu ini deh, Ibu contohkan ya. Ibu share di grup itu, di grup dosen tamu, tetapi yang jelas mengenai waktu itu diserahkan kepada dosen tamunya. Dan materinya diserahkan juga kepada dosen tamunya. Tetapi yang penting Anda udah bilang, kami ini adalah manajemen pendidikan dan pusat sumber belajar mahasiswa FITK gitu. Khawatir kalau misalnya disangkanya mahasiswa dari ilmu perpustakaan nanti mereka lebih ke ilmu perpustakaannya. Tapi kalau misalnya kita menyebut bahwa kita adalah mahasiswa tarbiyah maka mungkin lebih ke tarbiyahnya itu ada. Seperti itu ya. Berarti nggak berpatokan ke minggu ke-9 yang Ibu bilang, Bu? Iya, takutnya itu mereka kan sibuk ya. Takutnya pas minggu ke-9 itu mereka tidak bisa. Dan yang terpenting jangan minggu ke-8. Kan minggu ke-8 kan wajib UTS. Ya kan? Nah, Ya, Bu. kalau misalnya dia maunya 7, ya sudah 7. Maunya misalnya 10 ya sudah. Atau maunya jajan 6 ya sudah gitu. Ikutin aja. Gitu. Gitu ya, Ser ya. Siap, Bu. Nah, setelah nanti, pokoknya koordinasi aja terus dengan Ibu, kalau misalnya sudah penentuan tanggalnya, nanti langkah selanjutnya baru pembuatan surat. Ya, jadi harus dihubungi, karena takutnya, ya karena Ibu sulit juga nanti cari dosen tamunya, nggak semua juga mau gitu kan, karena akan kesibukan dan sebagainya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lagi? Coba open kamera, on cam. Yang lainnya? Ini ada yang di kampus, ada yang di rumah ya. Oke, nanti ya share japri Ibu ya, siapa yang hari ini yang tidak masuk. Yang tidak masuk aja, yang masuk mah nggak usah. Ya, Yaser. Halo Yaser. Iya, Bu, ya. Belum nyalain. Ya, yang tidak masuk aja. Yang tidak masuk di japri, kalau yang masuk mah kan udah jelas gitu orangnya. Tidak masuk misalnya apakah izin, sakit, atau alfa. Ya, Oke, mungkin Bu. itu terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Kita tutup, dan untuk Senin depan itu mau udah otomatis online ya. Otomatis online ya. Nanti Yes. linknya kayaknya sama. Gimana? Iya, Bu.
Ya kalau gitu kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat ya. Sehat juga, Bu. Ya, amin. Sehat juga, Bu. Amin.